Tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Kelahiran Pancasila. Kami telah mewawancarai generasi Z bagaimana pandangan mereka terhadap Pancasila sekarang ini. Halo, nama aku Agnia Suhala dari Vokasi 23. Nah, aku mau tanya-tanya boleh ya? Boleh. Nah, menurut kamu, Pancasila masih relevan dengan kebutuhan dan aspirasi Gen Z nggak sih? Boleh menjelaskan nggak alasan kamu apa? Tentunya masih sih, Pancasila itu masih sangat relevan dengan Gen Z karena Pancasila itu kan mengandung nilai-nilai universal seperti nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia, persatuan dari segala keberagaman gitu kan. Yang mana nilai-nilai itu nantinya dapat mendukung para Gen Z ini untuk mengeluarkan aspirasi, terus sebagai inklusivitas, dan juga membantu Gen Z untuk beradaptasi terhadap teknologi dan kesosialan yang baru. Oke, jadi menurut aku mau sampai kapan itu Pancasila itu akan selalu relevan dengan aspirasi dan kebutuhan dari Gen Z. Kenapa? Karena Pancasila itu dasar negara seperti yang kita tahu. Jadi dasar negara Indonesia yang juga menjadi identitas masyarakat Indonesia. Jadi mau Gen Z itu sudah terdigitalisasi, mau sudah terkenal oleh budaya luar, tapi mereka tetap akan selalu berpacu pada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jadi kebutuhan hiburan, mau aspirasinya menjadi apapun itu, pasti mereka tetap harus mengikuti nilai-nilai Pancasila. Boleh perkenalan dulu gak mas, namanya siapa, umurnya berapa, asal mana? Nama gue Aldi, umur gue 19 tahun, gue dari Jakarta. Mas berarti masuknya ke kategori Gen Z ya? Iya, bisa bilang gitu. Saya mau nanya-nanya nih mas tentang Pancasila. Nah, menurut mas bagaimana sih peran Pancasila dalam mengatasi masalah global? Contohnya kayak yang lagi marak sekarang tuh hoax ya. Bagaimana tanggapan mas? Menurut gue Pancasila bisa ngasih fondasi yang kuat sih untuk mengatasi tantangan global kayak tadi, penyebaran hoax. Soalnya di dalam Pancasila pun juga ada prinsip-prinsip ya, ketuhanan yang Maha Esa sama persatuan Indonesia umumnya. Kalau misalkan masyarakat tuh yang pertama ya mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa, pasti kan mereka juga nggak percaya hoax, terus juga mereka nggak segampang itu gitu. Kalau misalkan yang kedua persatuan Indonesia, masyarakat seharusnya tahu ya kalau misalkan hoax itu bisa memecah belah gak sih? Memecah belah Indonesia gitu dengan adanya hoax. Apalagi misalkan mereka sampai percaya hoax itu. Jadi generasi Z itu kan kita ya sebagai saat ini mahasiswa ataupun anak-anak yang sedang berproses menuju pendewasaan. Nah, tentunya khususnya di produksi media sendiri kan kita tuh sudah dituntut untuk selalu kreatif dan juga inovatif untuk mengembangkan hal-hal yang bersifat nasionalisme. Jadi seperti contohnya kemarin karena kita ada di konsentrasi game nih, kita membawa Red Ponorogo untuk dikembangkan sebagai unsur dari kebudayaan dan juga Pancasila itu sendiri. Yang mana kita mengembangkan ini untuk dapat dikenal oleh masyarakat luas dan dapat diimplementasikan kepada masyarakat. Bagaimana dengan kakak siapa? Kakak Najah Davina dari Produksi Media. Dari Produksi Media. Halo kakak Najah, aku mau nanya kak, kan kita lagi dalam nuansa hari lahirnya Pancasila nih. Aku mau nanya ke kakak, menurut kakak gimana sih cara agar Pancasila bisa diimplementasikan secara kreatif dan inovatif bagi teman-teman Gen Z? Kalau menurut aku sendiri itu pertama itu membuat video kreatif di Instagram Reels. Nah, biasanya tuh membuat video pendek itu bisa ngabarin nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sih contohnya, kayak misalnya kayak gotong royong, saling bekerja sama gitu ya. Terus yang kedua tuh biasanya kalau desainer grafis tuh membuat infografis yang menarik dan kreatif gitu. Apalagi anak-anak promet banyak banget yang bikin desain kan. Nah, bisa banget menggambarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk infografis. Yang ketiga tuh bisa dari cerita inspiratif di YouTube maupun Instagram TV, tapi buatnya dalam bentuk yang menarik ya. Biasanya tuh tokoh-tokoh yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila terdahulu. Nah, terus yang keempat itu bisa buat podcast ataupun diskusi online di mana banyak orang-orang tuh yang mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terus bisa juga sih kalau misalnya mau ngundang tokoh-tokoh inspiratif ataupun pendidik-pendidik besar, misalnya kayak kalau di era Gen Z ini kan misalnya kayak Maudy Ayunda gitu. Untuk bisa diinterpretasikan dan implementasikan dengan cara yang kreatif dan inovatif, mungkin
dibawakan dengan campaign kali ya tentang budaya Pancasila dan Indonesia itu sendiri, kayak adain exhibition, terus dibawain ke sosial media tentang pembelajaran Pancasila itu bagaimana. Dan kayak misalnya pertanyaan-pertanyaan kayak gini juga udah termasuk kreatif dan inovatif kok menurut aku. Dan dengan cara yang tadi aku sebutin itu mungkin bisa menumbuhkan rasa penasarannya Gen Z lebih lagi, dan dengan cara yang kreatif dan inovatif gitu. Itu kan ngasih real experience in a creative way ke Gen Z tentang Pancasila dan budaya Indonesia itu sendiri. Di sini gue lagi sama siapa? Noval. Jadi di sini mau ditanyain. Jadi gue ada satu pertanyaan nih tentang wawancara buat UAS Pancasila. Melihat dari gaya hidup Gen Z sekarang, menurut Noval, apakah mereka masih mengamalkan nilai-nilai Pancasila atau justru banyak yang udah tidak peduli dengan nilai-nilai Pancasila? Oke, kalau menurut gue ada yang iya dan ada yang enggak. Kalau dari Kenapa tuh? Kalau yang iya dulu deh. Kalau iya, misalkan kayak mungkin beberapa temen tuh masih ada yang pengen pakai kain batik atau kayak nuansa-nuansa Nusantara banget lah. Itu kan udah ya mencerminkan banget sama nilai-nilai Pancasila. Cuman kalau misalnya enggak tuh lebih banyak yang enggak sebenarnya. Karena kayak kalau gue lihat mereka tuh lebih cenderung kayak keikut, lebih ke bukan cuek, cuma lebih ke ikut sama gaya western. Iya, kayak banyak yang terbuka. Itu kan udah mencoreng dari nilai pertama kan, Tuhan Maha Esa. Terus kayak kalau menurut gue juga kayak ini lumayan sangat disayangkan sih, karena kayak sering berkembangnya zaman bakal kayak lebih banyak western kalau gue ngeliatnya, dan itu bakal kayak ya menurunkan banget nilai Pancasila dan Indonesia di diri Gen Z nih. Berarti semakin berkembang zamannya akan lebih mengarah ke western. Udah nggak ke nilai Pancasilanya udah nggak terlalu dini ya. Iya, bakal kurang. Oke. Aku ingin jawab dari pendapat aku ya. Menurut aku Gen Z sekarang ini masih sangat mengamalkan nilai Pancasila. Namun mungkin dalam penerapannya kita nggak sadar nih bahwa kita menerapkan nilai Pancasila. Contohnya apa? Sekarang Gen Z lebih aware mengenai kegiatan sosial seperti volunteer gitu ke masyarakat. Terus juga Gen Z lebih tertarik dengan kegiatan kemasyarakatan. Terus juga melihat dari gaya hidup Gen Z, kita juga masih menerapkan nilai-nilai keadilan, terus nilai-nilai Tuhan Maha Esa, terus juga kreativitas Gen Z ini sangat relevan sama nilai Pancasila sekarang. Mungkin dalam penerapannya kita banyak melihat penyimpangan dari Pancasila, tapi seperti yang aku bilang tadi, ini sekarang lebih aware mengenai nilai-nilai Pancasila. Kalau misalnya kayak gitu, kalau menurut Kak Dika itu apa sih yang harus ditingkatkan kalau misalnya untuk dari masing-masing pribadi Gen Z itu kalau misalnya melihat adanya penyimpangan nilai-nilai Pancasila gitu? Kalau untuk itu mungkin kita bisa melihat dari konteks masyarakatnya dulu ya. Mungkin penyimpangan terjadi kalau dia ada kesalahan dari suatu lingkungan gitu. Jadi mungkin sebagai Gen Z kita bisa meluruskan adanya penyimpangan itu, karena Gen Z sendiri udah punya aware nih. Jadi setelah kita tahu apa yang terjadi di diri kita bisa menerapkannya ke lingkungan. Jadi Gen Z lebih ke menyebarkan sosialisasi ke masyarakat tentang nilai Pancasila. Halo, nama aku Chanel, aku dari administrasi rumah sakit 22. Oke, aku mau bertanya, sebagai Gen Z nih Kak, apa yang ingin Kakak sampaikan pada mereka dalam mencikapi sila-sila Pancasila? Oke, sebagai Gen Z ya, Gen Z itu mungkin pemegang masa depan dari bangsa kita nantinya, yang dimana mungkin perbuatan kita sekarang itu bakal ke bawah nantinya. Jadi kayak penerapan sila-sila Pancasila itu mungkin terdengar kayak klise banget atau kayak udah biasa banget, tapi itu benar-benar krusial dan juga penting untuk diaplikasiin sehari-harinya. Mulai dari Tuhan Yang Maha Esa, kita juga mungkin kayak rohani kita harus kita kembangin, harus kita perkuat. Persatuan Indonesia juga kayak misalnya kita kan sering banget zaman sekarang ini bersifat negative thinking atau berkomentar di sosial media, cukup sering menyerang orang lain. Mungkin itu bisa lebih kita pikirkan, dan juga mungkin Gen Z mungkin kebanyakan sekarang sebagai pelajar atau mahasiswa untuk lebih diperketat dalam belajarnya, lebih disiplin, dan juga menurut aku kita harus tetap melestarikan budaya-budaya kita di Indonesia ini, karena kalau bukan kita siapa lagi.
Pertama-tama menurut aku Pancasila dan cara kita menerapkannya itu sangat penting karena dia tuh sangat penting buat landasan moral kita sebagai ideologi pribadi, terus sangat berguna gitu buat menciptakan persatuan dan kesatuan antara teman-teman, sama keluarga, sama komunitas. Dan mungkin paling gampang cara menerapkannya di kehidupan sehari-hari itu gotong royong sama musyawarah sih. As simple.